إمام الأنبياء. Acara kita mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. RT dari 03 sampai RW 04 Tanjung Duren Selatan. الشكر علينا ما دعا لله ولا الملك لا إله من ثنيات لا إله من ثنيات الولاء وجب شكر Alif bata sajim ha ho daja rojai sin sin shot Tampilan selanjutnya yaitu puisi yang akan dibacakan oleh santri TPQ Dajakirin Adinda Ina. Pawi mati segala akal memikiri.
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Emang ngapain aja mental. Makanya Nabi itu umur 40 masuk. Kalau nggak pernah susah ya repot dah. Dipilih tuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ketua PKK dan anggota serta Ibu Majelis Taklim Uda Zakirin yang berbahagia serta Ustaz Zainal SPDI. Kami tidak dapat membalas budi baik Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ditulis dalam catatan amal baik Bapak Ibu sekalian dengan pahala yang berlipat ganda, rezeki yang berlimpah. Terakhir, orang bijak berkata, tidak ada gading yang tidak retak. Maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan dan ketilapan kami dalam melaksanakan acara ini. Juga permohonan maaf kami sampaikan kepada seluruh warga yang terganggu aktivitasnya dengan acara ini. Dengan segala kerendahan hati kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah wa aqul minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Said Akil Husin Al Munawar sedang di perjalanan. Yang saya hormati orang tua kami, orang tua saya, orang tua kita semua, Bapak Haji Sukiswanto, para jamaah, para ketua RT, para Karang Taruna, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa menghormati rasa hormat saya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya. Alhamdulillah. Tanjung Duren Selatan meminta maaf jika memang ada perkataan yang kurang berkenan. Ya, semoga dalam memperingati atau menyambut bulan puasa ini ya kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja karena memang mungkin para jamaah mungkin di sini sudah tidak sabar lagi yang mendengarkan isi ceramah dari Pak Kiai kita. Ya, mohon maaf jika memang ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia peringatan Isra dan Mi'raj serta DKM Masjid Uda Zakirin, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Di dalam satu makalah disebutkan Fita anisis salama wa fi ajalatin nadama. Sikap hati-hati mendatangkan keselamatan, sementara tergesa-gesa
lebih sering datengin bencana. Betul apa enggak? Dan jenazah sebaiknya kalau tidak ada wasiat dan atas kesepakatan keluarga dimakamkan di mana ia wafat. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Tergesa-gesa nguburin jenazah sesuai dengan kaifiyah. Atau yang kedua, tergesa-gesa yang dianjurkan ngawinin anak perempuan kalau udah cukup umur dan sudah minta untuk dinikahkan. Apalagi zaman sekarang kita tahu punya anak perempuan umurnya udah cukup, minta dikawinin kagak dinikahin, saya khawatir tuh anak bakalan kawin sendiri. Betul apa enggak? Maka kewajiban kita orang-orang tua muslim, antarkan anak-anak kita ke depan pintu yang disebut pernikahan. Dianjurin nih, tergesa-gesa kalau udah cukup umur minta untuk dinikahkan. Yang ketiga, tergesa-gesa yang dianjurkan membayar hutang. Hei, lempengan utang belaga budak gue. Bapak Ibu, yang namanya utang mubah, boleh, adat hidup, bener apa enggak? Hampir semua orang yang ada di Tanjung Duren pasti pernah punya utang. Bener apa enggak? Kelihatan mukanya kok. Saudara, yang namanya salah dan dosa memang tempatnya kita manusia. Betul apa enggak? Yang datang siang ini nih ikut pengajian, ada nggak yang kagak pernah bikin dosa? Nih kita semua pasti makhluk yang berlumuran salah dan dosa. Betul apa enggak? Saya Fikri Haikal Zainuddin MZ boleh jadi dosanya lebih banyak dari ibu dan bapak. Salah dan dosa yang kita pernah lakukan. Karena itu agama mengajarkan segeralah untuk bertobat, ikuti dengan memperbanyak nilai kebaikan dan memperbanyak amal ibadah. Mudah-mudahan yang hadir siang ini dicatat sebagai sebuah kebaikan, dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Bukan cuma itu, nanti selesai pembacaan doa, bubar kita dari majelis ini, kembali kita ke rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan Allah rontokkan salah dan dosa-dosa kita. Ayo kita lihat, Nabi itu satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Betul apa enggak? Nabi itu sholatnya paling luar biasa. Walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholatnya makin luar biasa. Kalau ada orang Tanjung Duren, dosanya sudah dijamin dapat ampunan, saya yakin mulai entar zohor berhenti sembahyang. Kata Sayyidah Aisyah begini, satu malam selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tadi saya katakan dosa sudah mendapat jaminan ampun. Bininya bangun tengah malam, dia lihat lakinya lagi sholat. Bininya bangun sepertiga malam yang akhir, dilihat lakinya masih sholat juga. Bu, kaget. Ya pidato kalau udah rada lapar ya begini uring-uringan nih. Tuh, Nabi itu dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya luar biasa. Bini Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun.
Bini Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Bini Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Bini orang Tanjung Duren kalau tidur. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak Kiai, saya masih harus melanjutkan perjalanan karena pagi ini juga ada rowahan. Nah, orang kita bilang rowahan ya. Nanti siang ada rowahan salah seorang teman saya, jadi nggak enak, saya terpaksa moncak-mancik pindah-pindah. Karena itu harus dinikmah saja, tabarukan kepada sahabat abah saya, guru saya Kiai Haji Abdul Said Al-Munawar. Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Kayak di Haikal Fikri, kita yang mendengarkannya bisa mendapatkan syafaat dan berkah dan bisa menjalani apa yang menjadi pesan yang disampaikan oleh Kiai Haji Haikal Fikri. Amin amin ya rabbal alamin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur di pagi hari menjelang siang ini kita masih dalam sehat ya, dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Amin. Yang amin semua tidak ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan
علم
Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang pertama sudah saya penuhi. Yang kedua, kembali saya tanyakan sampai jam berapa. Kata Pak Ustadz kita sampai jam 2 saja katanya. Di korting 1 jam. Ahlan dari kata-kata ahlun, artinya keluarga. Sahlan artinya minas sahli, mudah. Dataran rendah juga disebut dengan sahl. Apa maksudnya? Ketika kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada tamu kita, di situ ada makna yang tersirat. Yang datang sekarang sudah menjadi bahagian dari keluarga, dan kedatangannya juga itu adalah sebagai bukti cinta dan kasih sayang, hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, dan tidak perlu berusaha melakukan sesuatu yang mempersulit dirinya. Diucapkan ahlan wa sahlan. Marhaban yang artinya sama dalam bahasa Indonesia diambil dari kata-kata ar-rahab. Ar-rahab itu dengan ha, bukan dengan ha. Kalau dengan ha berarti pendeta. Kalau rahab artinya lapang dada, senang, tidak ada rasa apa-apa, pokoknya gembira saja. Itu adalah rahab. Tanah yang lapang yang kita sering gunakan untuk kendaraan kita, untuk kendaraan tamu-tamu kita, dalam bahasa Arab disebut dengan rahbah. Dari kata marhaban tersirat di situ, saya terima tamu saya dengan lapang dada, dengan sukacita, dengan senang dan gembira. Itulah ungkapan marhaban. Ketika Allah menjelaskan kewajiban puasa, itu ayatnya hanya 4 saja. 183, 84, 85, dan 187. 4 ayat saja. Yang lain tidak bercerita puasa bulan suci Ramadan. Maka Allah perintahkan kita dengan menggunakan yang disebut dalam ilmu Al-Qur'annya wujuhul mukhatabat. Kepada siapa diarahkan? Ada 33 macam wujuhul mukhatabat di dalam Al-Qur'an. Kepada umat terdahulu. Maka Allah jelaskan kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Apa tujuannya? Jelas, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, ya, karena la'alla di dalam bahasa Arab bisa saja berarti litamanni wa tarajji, harapan. Di sini tidak. La'alla di sini litahqiq, dipastikan apabila kamu melaksanakan kewajiban puasa, kamu dijamin menjadi orang-orang yang bertakwa.
Ya, saya dulu 12 tahun saya hidup di sana sekolah. Dari S1 sampai S3. Mau ngambil lagi es krim enggak ada. 12 tahun, jadi mengalami kehidupan itu ya luar biasa. Jadi selama bulan suci Ramadan tidak ada kata tidur. Semuanya kita bangun dan terbangun. Siang tidur sampai zuhur, sholat karena tidak makan, tidur lagi. Dia bilang apa? Sabda Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadatun. Tidur orang yang puasa itu ibadah. Maksudnya itu bukan begitu. Maksudnya yang tadi dijelaskan Ustaz Fikri tadi, yang tidak bisa mempuasakan matanya, mulutnya, telinganya, anggota tubuhnya, lebih baik dia tidur supaya puasanya terjaga. Nanti habis buka tidur juga, tarawihnya juga tinggal. Iya. Jadi kita ingin mencari apa? Ibadah itu yang berkualitas, bukan sekedar kita lakukan untuk melepaskan tanggung jawab kita saja. Maka diulangi lagi. Faman kana maridan aw ala safarin wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. 2 kali. Yang sakit perjalanan boleh tidak puasa, ganti hari yang lain. Kenapa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, itu. Kemudian 2 kali disebut dalam surah Al-Baqarah itu ayat 187. Satu yang tadi dikatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hubungan suami istri hanya boleh di malam hari, siang hari batal puasanya. Kenakan pakaian ihram, kadang-kadang ragu, ada rambutnya yang jatuh, rontok. Ya, faman kana minkum maridun aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Haji ada 3, ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Kalau ifrad haji dulu baru umroh. Qiran niatnya sekali, umroh dan haji sekali jalan. Tamattu umroh dulu, tidak keluar dari miqat, ya, kemudian haji. Nah, yang faman tamatta ini apa dia? Dendanya apa? Bayar damnya apa? Puasa atau menyembelih seekor kambing. Kalau dia sembelih seekor kambing selesai. Tapi kalau enggak, puasa dia 10 hari. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. 3 hari di tanah suci, 7 hari sekembalinya di tanah. 1 kali disebut lagi siam, tidak konteks Ramadan, tidak konteks haji, tapi di sini konteksnya itu adalah konteks pembunuhan. Ada 3 macam pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan, sengaja, tidak sengaja, serupa dengan sengaja. Sengaja direncanakan, alatnya mematikan. Hukumnya qisas, dipenggal lehernya kalau tidak dimaafkan. Kalau dimaafkan dia bayar diat. Tidak sengaja, tidak direncanakan, alatnya juga tidak mematikan. Ini tidak diqisas tapi bayar diat. Biatnya apa? Bayar potong 100 ekor onta. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah.
sebagai bukti taubatnya kepada. Satu kali disebut juga dalam surah Al-Maidah ayat 89. Konteksnya apa? Sebagai kafaratul yamin. Orang sumpah, dia langgar sumpahnya. Kafarahnya apa? Memberi makan 10 orang miskin, atau pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang hamba. Tidak mampu? Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Puasa 3 hari berturut-turut, itulah mazhab Hanafi. Tidak harus berturut-turut, itulah mazhab Syafi'i. Satu kali konteksnya masih dari dengan ibadah haji, orang yang mengenakan umroh. Kalau terjadi pelanggaran, Allah jelaskan dalam ayat 95 dari surah Al-Maidah, au bi adamir rasi au siyaman liyadzuqa wabala amri. Puasa juga menjadi ganti. Satu lagi tidak menggunakan siam tapi saum. Itulah cerita Siti Maryam. Kita tahu Siti Maryam mendapatkan kehamilan tanpa suami. Dia rasa malu. Pasti ditanya-tanya oleh tetangganya, oleh orang-orang sekitarnya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, dalam surah Maryam ayat 26 itu, faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Tambah lagi. Saya mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Insya Allah kita tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Ya, mari kita tutup dengan membaca doa. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, tetangga kita, ya, termasuk nanti orang yang mungkin ketika kita sholat tarawih, kita tengok kanan, kita tengok kiri, dulu ada si A di sebelah saya, ternyata sudah tidak lagi bersama kita. Nah, kita doakan semua mereka itu diampunkan dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di surga Jannatul Na'im. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan, qulubuna wa nawasina biyadik, fasarrifha fi ta'atik wa mardatik. Allahumma anta ta'lamu asrarana wa ma tukhfihi dhamairuna, fatahhirha minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaq, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma anta khalaqtal khalqa wa ja'alta minhum syaqiyya wa sa'id, fa as'idna bi ta'atik wa la tushkina bi ma'siyatik, wa adkhilna fi ibadika as-salihin al-mukhlasin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li abaina wa li ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asdiqaina wa zumalaina minan nar. Allahumma ighfir lahum waj'al kuburahum ya Allah rawdatan min riyadil jinan, wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Syekh Aqil, mohon maaf Bang Agil, Syekh Aqil Al-Husain Al-Munawar. Bapak dan Ibu perlu ketahui, alhamdulillah ya, kita semuanya barusan mendengarkan kuliah umum dari Profesor. Ini kita semua udah S3 lagi. Nah, jadi santrinya beliau yang S3 minimal udah SD, SMP, dan SMA. Tapi dengan apa yang tadi diberikan, memang tadi ada sedikit perbedaan. Ceramah yang pertama untuk umum, artinya kita bisa ketawa-ketawa. Yang kedua serius, berakal. Ya, mudah-mudahan dengan perpaduan kita hari ini dapat dari dua ustaz, ya mudah-mudahan menambah nilai tambah, apalagi dalam menghadapi puasa Ramadan ini. Jadi bagi yang ingin bertemu beliau, silakan mungkin menitipkan anaknya di IKI atau PTIKI, ya, ngambil S3, ya, ataupun di UIN ngambil S3. Kami selaku pemandu acara Profesor Dr. Kiai Haji Husain Al-Munawar, mohon maaf apabila ada kekurangan, saya serahkan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkat kepada kita semua. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah, sponsor dan donatur yang telah membantu acara ini berlangsung. Terima kasih juga kepada panitia dan pengurus masjid yang telah melakukan ke acara ini. Sebelumnya saya minta maaf atas kesalahan yang ada. Biar belajar menyempatkan jalan kesempatan yang penting. Anak yang salah dalam disihkan dalam hati. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند